kemudian menikahi Zainab binti Khuzaimah, karena nanti ada Zainab binti Jahsy, ada Zainab binti Rasulullah, gitu ya. Jadi menarik ya, pasca perang Badar, kemudian kemarin juga ngejar Bani Qainuqa itu yang gara-gara satu perempuan digoda, tapi Nabi tetap ya di perhelatan peperangan demi peperangan sampai 25 kali peperangan yang dipimpin Nabi, bahkan di riwayat yang lain 27 kali ya, Ghazwah. Itu peperangan yang langsung Nabi turun tangan. Kemudian ada 50 kali lebih ya, 57 dalam sebuah riwayat selama 10 tahun, berarti hampir 2-3 bulan itu selalu ada. Tapi ada pernikahan di sela-selanya, Masya Allah ya. Ada Zainab binti Khuzaimah atau disebut dengan Ummul Masakin ya, ibunya para orang-orang miskin. Nah, kemudian di bait ke-60 di penggalan keduanya baru tuh ya. Tsumma ghaza ila Uhud fi syahri Syawal wa hamra'il asad. Nah, kemarin ini sempat disinggung, tapi mudah-mudahan di maghrib ini kita bisa coba gali kembali ya pelajaran-pelajaran. Terlebih ini kan biasanya Agustus ini kepahlawanan ya, patriotisme. Jadi kita nggak kurang pelajaran tentang kepahlawanan. Di satu sisi kita mengambil pelajaran semangat para pahlawan Indonesia yang selama 350 tahun lebih ya, berjihad ya, melawan penjajah. Jadi bukan dijajah ya, tapi berjihad. Karena kalau dijajah mungkin seperti suku aborigin di Australia gitu ya, atau suku Indian di Amerika yang mereka habis. Suku-suku itu, penduduk asli itu udah terpinggirkan, bahkan hampir punah. Padahal hampir sama kan. Benua Amerika itu sekitar 1400 Masehi gitu ya. Ditemukan oleh Columbus, kemudian masuklah orang-orang Eropa, kemudian berperang melawan suku aslinya, tapi kemudian kalah. Begitupun Australia itu sekitar 1600 Masehi. Masuk orang-orang Eropa, kalah juga di sana orang aborigin, habis. Tapi Indonesia tuh Masya Allah, tahun 1500-an masuk sampai 350 kemudian 1945 itu mampu bertahan, Masya Allah ya. Suku-sukunya sampai sekarang masih ada ya, 1300-an suku dan bahasa lebih gitu ya, lebih dari 1300 masih hadir. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini bangsa pejuang, Masya Allah. Jadi bukan minder ya, bahkan kita bangga dengan kepahlawanan para pahlawan di Indonesia. Dan salah satu pembedanya adalah ruh jihad tadi. Ya mungkin kalau aborigin ya berusaha menjaga tanah airnya, sukunya. Begitupun Indian. Tapi kalau orang Indonesia itu ada ruh jihadnya. Siapa itu? Para ulama. Di antaranya para wali songo yang kemudian menanamkan ruh-ruh jihad itu ya. Nah, kembali lagi ke perang Uhud ya, di sini hanya disebutkan secuplik saja fi syahri Syawal ya, pada bulan Syawal. Ini kan tadi di bait sebelumnya di tahun ketiga, hanya itu aja. Wa hamra'il asad, dan terjadi setelah perang Uhud perang Hamra'il Asad ya, nama sebuah tempat. Jadi Masya Allah, kalau kita perbesar misalkan di Al-Quran, saya sengaja membawa Al-Quran terjemah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membahas surat perang Uhud ini di surah Ali Imran ayat 121 seterusnya, walaupun diselingi ya dalam syarahnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ini menyebutkan ada 60 ayat yang Allah turunkan di surat Ali Imran yang berkenaan dengan yang berkenaan dengan perang Uhud. Masya Allah ya. Jadi Al-Quran ini kan hudan ya, petunjuk ya. Jadi dia itu bukan buku sejarah seperti ini yang tebal gitu ya, dengan tanggal, dengan pasukan dan kronologi yang sangat detail. Hanya secuplik-secuplik juga di sini. Tapi ada penekanan-penekanan tersendiri. Sehingga mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran dan
ada background sejarahnya. Oh, ini tentang peristiwa ini ya. Itu menjadikan Al-Quran itu lebih hidup, gitu ya. Saya izin bacakan, misalkan Allah Subhanahu Wa Taala mulai menurunkan di kisah perang Uhud ini di Ali Imran ayat 121 sampai ke depan, ya, beberapa ayat ke depan. Kalau tadi Syahrul Muslim 60 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu samii'un alim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, disebutkan di sini ada catatan kaki Kemenak bahwasanya peristiwa ini terjadi pada perang Uhud. Masya Allah. Jadi kita mulai dari sini, oh ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ini penting ya. Jadi peristiwa atau ayat-ayat ini diturunkan setelah terjadi perang Uhud agar umat Islam tuh belajar, gitu ya. Dan ingatlah, gitu ya. Ini peristiwanya udah berlalu. Ya. Ketika kau menyiapkan pasukan peperangan, nah, di buku sirah disebutkan ya, Nabi kemudian mengumpulkan, kemudian Nabi mengirim mata-mata, kemudian Nabi memberikan mobilisasi pasukan dan seterusnya sampai tiba itu kan Syawal. Kalau tadi di syairnya itu bulan Syawal. Nah, kalau di sini dijelaskan 6 Syawal, kemudian tiba di Uhud 7 Syawal. Kemudian di ayat 122-nya, idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan dari pihak kamu, pihak muslimin, ingin mundur karena takut, ya. Wallahu waliyuhuma, padahal Allah adalah penolong mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sekelumit ya, cuman sekelumit, tapi itu dibalik itu kan kita tahu kemarin kalau nggak salah sudah disebut dari 1000 pasukan melawan itu kan ada yang mutar balik 300 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Memang sengaja ya. Jadi ketika Rasulullah SAW syuro, rapat, ayo kita ini akan diserang, kita akan perang kota atau kita akan melawan keluar, menyongsong mereka. Ya, para sahabat pengennya menyongsong keluar, salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib karena nggak ikut perang Badar. Ya. Ternyata Rasulullah tuh pengennya perang kota, tapi karena melihat seperti itu, maka Rasulullah pun, Masya Allah ya, seorang Nabi saja masih memberikan ruang syura. Kemudian Nabi mengiyakan untuk, nah, salah satunya Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang dijadikannya alasannya. Ketika sampai ke Uhud, mereka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul dan para munafik ya, yang menyembunyikan di dalam hatinya kebencian pada Islam itu balik 300. Nah, ada dua kelompok disebutkan di sini. Catatan kaki 140 yaitu Bani Salamah dari suku Khazraj orang Madinah dan Bani Harisah dari suku Aus ya. Mereka juga pengen balik lagi ya. Ketika melihat pasukan yang lebih besar, kemudian juga 300 orang balik ke Madinah meninggalkan 700 orang. Tapi apa ya, Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan mereka ya. Apa diantaranya? Wallahu waliyuhuma, Allah tuh penolong kalian. Kemudian Allah juga di ayat 123-nya mengulang lagi apa? Peristiwa perang Badar tahun sebelumnya, tahun kedua Hijriah. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin, dan sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar ya. Wa antum adillah, dan kalian saat itu lemah. Berapa? 300 lawan 1000. Sama sekarang 700 yang tersisa lawan 3000, sama-sama lemah, tapi dulu lemah juga dibantuin Allah. Fattaqullah la'allakum tashkurun. Masya Allah ya, di tengah-tengah peperangan masih ada perintah untuk bersyukur. Bertakwalah pada Allah agar kalian bersyukur. Masya Allah.
Itaqulu lil mu'minina alla yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Allah masih mengingat. Nah, ini penting ya. Ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, ya alhamdulillah gitu ya, sebagian masyarakat kita ada lomba-lomba, ada apa gitu ya. Satu sisi bersyukur, mengisi dengan kebahagiaan, di sisi lain kita mengingat itu. Oh, dulu Allah telah menolong Indonesia ini dari penjajahan yang sedemikian lama gitu ya. Pun Nabi diingatkan dan para sahabatnya oleh Allah bahwa ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Maksudnya apa ini? Perang Badar di surat Al-Anfal ya. 3.000 malaikat. Hei, ingat gitu. Sekarang kita akan menghadapi kaum Quraisy. Sebagaimana dulu Allah menolong kalian, Allah akan tolong kita juga. Masya Allah. Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alaf ya minal malaikati musawwimin. Kata Nabi melanjutkan, iya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Ini intinya adalah di ayat-ayat ini yang kita baca ya. Ketika sampai ini adalah bagaimana Allah melalui lisan Rasulullah SAW itu menguatkan kaum mukminin yang 700 itu bahwa Allah akan menolong kalian, Masya Allah. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa Maha Bijaksana. Masya Allah. Ini juga menjadi poin penting ya. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan itu kecuali dari Allah. Ini kaidah penting ya, sebagaimana Badar dimenangkan itu dari Allah, walaupun kecil tapi ketika Allah berkehendak menang. Nah, hari ini pun begitu ya. Jadi ingat ya salah satunya ketika misalkan Nabi Musa itu kan bukan merasa pintar ya. Nabi Musa kemudian ditanya, apakah ada ya yang lebih pintar darimu? Nggak ada. Kemudian Allah memberikan perintah untuk mencari nabi, atau bukan nabi ya, dalam riwayat yang ini Khadir atau Khidir. Itu kenapa? Karena sebagai pelajaran Nabi Musa tidak mengembalikan ilmunya pada Allah, karena ada lagi yang Allah berikan ilmu yang lebih tinggi gitu ya. Sama nih kemenangan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Pun hari ini ya, tidak ada kemenangan kecuali atas pertolongan Allah, baik di Indonesia secara kolektif sebagai sebuah negara ataupun kita sebagai individu. Misalkan kita ingin mencapai suatu harapan tertentu, kemudian kita gapai sesuai target atau harapan yang kita inginkan, maka ingat kaidahnya, wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan atau pertolongan dalam konteksnya ini adalah kemenangan kecuali dari Allah. Jadi bukan dari kekuatan, bukan dari keilmuan, bukan dari bantuan, bukan dari logistik. Wa man nasru illa min indillah. Terus di sini juga masih sama, ada yang menarik juga di sini. Ketika ayat 127 liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yaqbitahum fayanqalibu khaibin, dan Allah menolong dalam perang Badar dan beri bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa perang apapun. Itu di perang Badar ya, ada 70 petinggi Quraisy yang gugur, kemudian ada 70 orang yang ditawan. Nah, yang menarik ayat 128. Ini bagaimana sejarah atau sirah itu menghidupkan ayat. Di ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim.
Jadi seolah-olah Rasulullah itu ditegur pada saat perang Uhud ini. Nah, maka selain tafsir ya, kita bisa baca pembahasannya di sirah, gitu ya. Tentang ayat ini adalah ketika sedang berkecamuk, ya, peperangan Uhud itu, kita tahu sendiri kan kemarin sudah dibahas, dari 700 itu 650-nya di lapangan, 50-nya di gunung, di Jabar Gunung Pemanah itu ya. 50 orang. Nabi kan memberikan instruksi yang clear, yang jelas gitu, bahwasanya kamu jangan kemana-mana, mau menang mau kalah kecuali aku kasih utusan. Nah baru itu. Tapi akhirnya dari 50 itu 40 orang malah turun ketika kaum Quraisy tunggang langgang, mereka khawatir kehabisan ghanimah. Masya Allah ya. 13 tahun di Mekah ditambah 2 tahun di Madinah perang Badar, tambah 1 tahun perang Uhud, berarti sekitar 16 atau 15 tahun. Tapi kemudian Allah masih memberikan, menampakkan ya. Tentu ini wala yuzaki, tidaklah yang bisa mensucikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti meremehkan sahabat, tapi kita lihat hampir 15 tahun tapi ternyata masih ada yang tidak patuh sepenuhnya kepada perintah Rasulullah dan bahkan tergiur dengan ghanimah tadi. Turun yang 40 tinggal 10, akhirnya Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal kan balik muter, kemudian posisi kemudian jadi berbalik ya. Awalnya muslim menang, akhirnya diserang dari 2 arah, depan belakang, kemudian terpojok. Nah, di antara terpojok itu Nabi Muhammad SAW sampai berdarah ya. Kemarin disampaikan, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ayat ini, menyebut doa ini. Kata Nabi, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung sedang mereka melukai wajah Nabi mereka dan mematahkan gigi serinya, sedang dia menyeru mereka kepada Allah. Jadi Nabi itu bergumam gitu, curhat gitu ya. Saking Ibnu Qom'ah ya, yang mukul dadanya sampai Nabi sakit sebulan kan, kemudian memukul kepalanya sampai masuk topeng besinya dan gigi Nabi itu patah, kemudian berdarah. Nabi itu bergumam begitu, gimana ini ya, bagaimana mungkin suatu kaum itu akan beruntung. Berarti kan Nabi seolah-olah menyimpulkan bahwa ini pasti dia akan menerima akibatnya dan dia pantas. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat 18 ini. Ya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Tidak ada sedikit pun kamu memilih hak campur tangan dalam urusan mereka, entah Allah menerima taubat aw yu'adzibahum, atau mengazab mereka. Insyaallah ya. Sampai-sampai subhanallah gitu ya. Di ayat itu ketika kita membaca tafsirnya, ini Nabi sedang berdarah tapi Allah masih membimbing Nabi. Nggak boleh kayak gitu. Toh bisa jadi Allah memberikan hidayah di masa-masa yang akan datang. Masya Allah. Padahal sah-sah saja ya Nabi itu ya. Jadi bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung sedang mereka melukai wajah Nabi mereka dan mematahkan gigi serinya, sedang dia menyeru mereka pada Allah. Apa salahnya? Masya Allah ya. Kemudian kemarahan Allah menjadi-jadi atas suatu kaum yang membuat wajah Rasulnya berdarah. Itu juga ungkapan di riwayat yang lain. Kemudian diam sebentar lalu berkata, ya Allah ampunilah kaumku. Masya Allah ya. Jadi di riwayat yang lain itu Nabi tetap memohon ampunan kepada Allah untuk kaumnya. Padahal itu Nabi sampai berdarah. Masya Allah. Ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya. Dan banyak di peperangan Uhud ini patriotisme ya. Di antaranya misalkan disebutkan di sini ada Nusaibah gitu ya, yang disebutkan ayahnya suaminya meninggal, anaknya juga meninggal di peperangan ini. Ini juga sama ya. Kita sudut pandang Al-Quran
Ini ada di ayat 130 ada tentang riba, di ayat 133 ada tentang taubat dan seterusnya. Nanti masuk lagi tentang peperangan Uhud di ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Kenapa? Karena saat itu kan Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami kekalahan ya, secara jumlah gitu ya, secara darah yang mengucur dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengangkat mentalitas Rasulullah dan para sahabat. Iyam saskum qarhum faqad massal qaumu qarhum mithluh. Nah ini, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini pelajaran penting ya. Dan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang yang beriman dengan orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi di antara hikmah mengapa Uhud ini kalah ya dalam tanda kutip, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa itu, agar bergilir. Coba kalau menang terus, maka akan banyak orang yang memeluk Islam gara-gara menangnya. Sama kayak fans, misalkan fans MU garis keras, dia nggak akan pindah ke Liverpool walaupun MU kalah terus gitu ya. Dan itu ujian gitu. Sama Allah mempergilirkan biar tahu mana yang benar-benar muslim karena Allah, karena Rasulullah, bukan karena menang perang. Kan perang Badar tuh menang, banyak yang masuk Islam tuh mulai itu kabilah-kabilah. Kemudian apa? Waliya'lamallahu alladziina amanu, biar Allah juga tahu, padahal Allah Maha tahu ya, siapa orang yang beriman. Kemudian apalagi? Wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar sebagian kamu dijadikan oleh Allah sebagai syuhada. Ya, banyak di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang beriman. Itu di ayat 140. Kemudian juga di ayat 141-nya waliyumahhisallahu alladziina amanu, dan agar Allah membersihkan orang yang beriman dari dosa mereka. Kenapa? Karena banyak yang terluka di situ. Ya, bahkan ya banyak yang gugur, banyak yang saudaranya meninggal gitu. Wa syahid wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir. Ada yang gugur juga dari pihak orang kafir. Kemudian am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, dan Allah belum mengetahui ya, belum nyata bagi Allah siapa yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum nyata bagi Allah siapa yang sabar. Masya Allah ya, dua hal hikmah yang lain, bahwa Allah mempergilirkan muslimin kalah di perang Uhud itu agar tampak mana yang benar-benar beriman, mana yang benar-benar sabar ya. Karena banyak yang kemudian berkesimpulan, nah kalau kita benar, kalau Nabi ini benar, harusnya kita nggak kalah tuh ya. Akhirnya mereka ragu-ragu dengan Islam ya. Padahal Allah memang mempergilirkan. Nah di sini ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi kadang-kadang memang kalau kita refleksikan ke dalam kegiatan sehari-hari kita gitu ya, ada masa-masa sulit agar Allah tahu, Allah tampakkan kita benar-benar iman gak sama Allah, kita benar-benar yakin gak dengan Allah menjamin rizki, Allah akan menolong orang yang menolong orang lain dan seterusnya gitu. Kita benar-benar sabar gak? Jadi bukan sekedar klaim, oh saya ini orang beriman, saya ini orang sabar. Enggak, tapi Allah ingin menampakkan itu dengan ujian kekalahan atau ujian kesempitan ya. Kemudian di ayat 143-nya, dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Saat itu banyak yang mati syahid. Di ayat 144 juga menarik. Ini sudut pandang Quran ya. Sudut pandang Quran itu jadi
tidak runut, tapi ini menjadi hudan, jadi petunjuk. Apa di ayat 144? Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali rasul, utusan. Ini kenapa? Ini untuk menjawab tuduhan orang-orang yang mulai ragu, mulai bimbang bahwa harusnya Rasul nggak wafat. Kan disebutkan di sini ya, ketika berkecamuk itu sampai ada yang mengatakan Muhammad telah mati. Nah, ketika terdengar suara tersebut, langsung sebagian kaum muslimin, ya, sekitar berarti 600-an gitu ya, itu langsung pada down mentalnya. Kenapa? Karena sebagian mereka itu menganggap bahwasanya harusnya Rasul itu nggak wafat, harusnya Rasul itu menang. Kemudian yang kedua, mereka hilang semangat perangnya. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang mimpin. Wah, kalau Rasul kalah, pasti kita juga kalah. Padahal memang ada sahabat yang mirip, dan itu bukan Rasulullah SAW yang syahid. Gitu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di sini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum kalian juga para utusan, dan mereka wafat juga. Ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan semuanya wafat. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya, disebutkan di sini, apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Maksudnya berbalik ke belakang ini dua, satu, lari dari medan pertempuran, atau murtad dari Islam. Kayaknya salah nih agama Islam. Buktinya pemimpinnya wafat, mati, kalah, enggak. Ya. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah akan beri balasan pada orang yang bersyukur. Masya Allah ya. Di tengah ayat-ayat perang masih Allah Subhanahu Wa Taala menyelipkan tentang syukur. Ya, mensyukuri kehadiran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah saat itu memang diisukan syahid tapi tidak. Kemudian yang menarik adalah ayat yang sama ini adalah ayat yang dibaca oleh Abu Bakar ketika hari wafatnya Nabi. Ya. Ketika itu Umar kan marah gitu ya. Siapa yang berani bilang Nabi wafat, saya akan penggal lehernya. Sungguh Nabi nggak wafat, ya seperti Isa yang diangkat oleh Allah dan nanti akan kembali lagi. Kemudian Abu Bakar menenangkan Umar dan para sahabat dengan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Masya Allah ya. Terus kata Umar, seolah-olah saya baru mendengar. Padahal ini di ayat ketiga, di tahun ketiga Hijriah perang Uhud. Kemudian 7 tahun kemudian di tahun ke-10 Hijriah Nabi wafat. Seolah-olah aku baru mendengar ayat ini turun. Padahal udah 7 tahun yang lalu dan dibaca. Gitu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ini Masya Allah ya. Dan di antara ujian keimanan itu kelihatan ya, bahwa ketika orang lain pada buyar, ini ada beberapa sahabat-sahabat yang tetap melindungi Nabi ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Nusaybah Ammarah ya, yang menghadang laju Ibnu Qam'ah. Kemudian lukanya sangat dalam, namun dia kemudian terus ya berlanjut. Ada juga yang Hanzalah ya. Hanzalah ini Ghusrul Malaikah. Jadi H-1 itu beliau menikah. Kemudian ketika ada perintah perang, beliau langsung menyambut. Kemudian beliau syahid ya. Maka ketika selesai peperangan itu, Nabi memalingkan mukanya ketika menemukan jasad Hanzalah. Kemudian disuruh ditanyakan kepada para sahabat, tolong tanyakan kepada istrinya apa yang terjadi, kenapa dimandikan. Ternyata kata istrinya, sungguh ia sedang dalam pelukanku gitu ya. Namun kemudian ia memilih untuk meninggalkanku untuk menyambut perintah perang gitu ya. Dan banyak ya beberapa kegiatan keberanian ya, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Dan yang terakhir satu kata lagi, wa Hamra'il Asad, dan perang Hamra'il Asad ya, sebuah daerah
kurang lebih 20 km dari Madinah. Ini kemarin juga sudah disebutkan. Di Hamra'ul Asad ini yang boleh ikut hanya mereka yang ikut perang Badar, gitu ya. Jadi sehari setelah perang Uhud atau di hari Ahad tanggal 8 Syawal, kan berangkat itu 6 Syawal ya, Jumat sore, nyampe di Uhud 7 Syawal, Sabtu pagi berang berkecamuk, kemudian balik ke Madinah, kemudian di hari Ahad jam 8 Syawal balik lagi. Masya Allah ya. Kadar Allah tadi pagi itu saya ikut futsal gitu ya, futsalan ya, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Kemudian masih kerasa lukanya gitu ya, lukanya masih kerasa. Terus tadi mandi juga agak perih. Saya bayangin, ya Allah, gimana itu yang lukanya beneran di perang Uhud. Sampai kan banyak ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai berapa puluh ini kan di sini 80 bekas luka karena menjadi tameng hidupnya Nabi. Tapi kemudian kata Nabi, tidak boleh menyertai kami, bersama kami, kecuali orang yang telah ikut perang Badar ya, kecuali ada satu ya, ada Abdullah, Jabir bin Abdullah. Kenapa? Karena ia mau ikut perang Uhud, ditahan oleh ayahnya karena ada keluarganya yang sakit. Ayahnya gugur di perang Uhud, maka Nabi membolehkan dia ikut. Masya Allah. Jabir bin Abdullah. Kemudian sekitar 50 mil atau 20 km hadir ke sampai ke Hamra'ul Asad. Kenapa? Masya Allah. Di sini juga ada ya, di ayatnya juga ada. Disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin ya menjadikan kaum muslimin ini ya, atau Rasulullah SAW itu menjadikan kaum kafir Quraisy yang awalnya mau balik lagi. Ini Abu Sufyan mengatakan nih, awalnya Abu Sufyan itu mengajak para pasukannya untuk mengejar ke Madinah ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan Rasulullah. Saat itu kan Jibril masuk, kemudian kata Jibril, apakah pantas ya, aku belum menanggalkan pakaian perangku, tapi kemudian engkau telah menanggalkan pakaian perangmu. Kan kemudian Rasulullah SAW memakai lagi dan kemudian mengajak para sahabat yang ikut perang Badar, gitu ya. Maka di sini subhanallah, ketika mereka di Hamra'ul Asad lalu menyampaikan kepada mereka apa yang dikatakan Abu Sufyan, mereka berkata ya, jadi Abu Sufyan itu menyampaikan, sampaikan pada Muhammad bahwa kami telah bersepakat untuk kembali guna menghabisinya dan menghabisi para sahabat. Jadi Abu Sufyan itu udah bersepakat untuk ngejar lagi. Karena apa? Karena Rasulullah belum wafat. Maka kemudian apa jawabannya? Direkam juga dalam surat Al Imran ayat 173. Jadi masih loncat ya. Tadi terakhir 144 yang kita bahas. Ini 173-nya jawaban orang-orang muslim, Masya Allah, yang masih luka di perang Uhud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi di awal 121 tadi perang Uhud, di akhir 60 ayat nanti perang Hamra'ul Asad ya, tadi cuma sebait di bait 60, tapi di ayat itu sampai 60 ayat ya, sampai 60 ayat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong ya. Makanya tadi ketika membaca fa idza faragta fansab, salah satunya yang saya terbayang adalah Hamra'ul Asad. Apabila telah selesai sebuah urusan, maka lakukan urusan yang lain ya. Kalau tafsirnya kan habis sholat boleh bertebaran gitu ya, untuk mencari ilmu dan seterusnya, untuk mencari rezeki. Tapi salah satu pemaknaan yang lain adalah seperti para sahabat, selesai perang Uhud disuruh ke Hamra'ul Asad, mereka tetap bangkit, Masya Allah ya. Apalagi kita mungkin yang baru lelah atau baru luka sedikit ya. Para sahabat Nabi luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil jiwa patriotismenya mereka, kepahlawanan mereka, tentu atas dasar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin dari hal-hal yang sepele, yang sederhana, mungkin bukan sepele. Contohnya misalkan sholat subuh, ya, berjamaah tepat waktu, azan, atau sholat witir dan seterusnya. Ya, kita ada ruhul istijabah. Ketika Rasul sampaikan, ayo berangkat lagi, kita berangkat lagi dalam hal-hal yang sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Sebenarnya tidak ada pertanyaan. Sudah masuk azan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan berbuah amal. Kemudian juga menjadikan kita orang-orang yang mengikuti sunnah dan spirit perjuangannya para Rasulullah dan para sahabat ridwanullahu alaihim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.